Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, saudara, kita akan belajar tentang masalah setia kepada hal-hal yang kecil, saudara. Saudara, apa yang hal-hal yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang-kadang kita itu lebih fokus kepada hal-hal yang sangat besar dalam kehidupan kita. Misalnya, Anda akan presentasi besok di depan klien yang bisa menghasilkan 1 miliar. Wah, saudara akan men-setting waktu Anda, ruangan Anda gitu ya, data-data, wah kerja semalaman begitu ya. Bahkan hal-hal yang kecil misalnya seperti makan, enggak begitu ya, karena mengganggu nih. Misalnya kalau Anda mengerjakannya di rumah, kalau ada anak Anda datang, misalnya, "Pah atau Mah, mau konsultasi dong tentang ini." "Oh, nanti. Wah, lagi sibuk begitu ya. Karena kita lagi fokus kepada hal-hal yang besar, supaya kita mendapatkan sesuatu yang sangat besar lagi. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sangat kecil menurut saya, hal yang sangat remeh menurut saya, karena dia mengajarkan sesuatu yang sederhana dalam kehidupan kita. Mungkin agak sedikit berbeda di dunia pada saat ini yang berlaku, bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita harus meraih mimpi yang setinggi-tingginya, begitu ya. Kejarlah mimpi yang setinggi-tingginya, berharap yang sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, pasti kamu akan mendapatkan sesuatu yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal demikian. Dia tidak mengatakan, setialah kepada perkara-perkara yang besar, maka yang perkara kecil itu akan mengikutinya. Ternyata enggak. Tuhan Yesus mengatakan, mulailah dari hal-hal yang kecil. Nah, seperti apa sih hal-hal yang kecil ini? Saudara, di ayat yang ke-11 itu, kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari, jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Sepertinya Tuhan Yesus tidak memisahkan hal-hal yang duniawi dan hal-hal yang rohani. Ini semua berjalan bersama-sama. Contohnya begini, saudara. Appointment, janji. Kalau kita punya janji dengan bos kita di kantor, maka kita akan mempersiapkannya luar biasa. Misalnya janjian jam 8, jam setengah 8 sepertinya kita akan sudah sampai di kantor begitu ya. Bahkan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi kalau kita appointment, janjian untuk latihan di gereja, latihan musik kah, latihan nyanyi kah, dan lain sebagainya, misalnya janjian jam 8, biasanya kita jam 8 baru berangkat dari rumah, saudara. Sehingga sampai di gereja jam setengah 9 misalnya. Nah, saudara, hal-hal yang kecil, saudara. Kata Tuhan Yesus, mulailah. Itu akan berdampak, baik itu dalam duniawi, begitu, dan juga hal-hal yang rohani. Seharusnya, saudara, kalau kita memang memiliki integritas yang dimulai dari hal-hal yang kecil, misalnya tadi, tepat janji, di kantor kita janjian dengan bos kah, teman kah, dan lain sebagainya, kita akan tepat waktu, bahkan sebelumnya sudah datang. Di gereja pun, dalam ranah pelayanan pun, kita demikian, saudara. Banyak mungkin di antara kita yang membedakan kedua hal ini. Kalau di duniawi, misalnya hal-hal yang dunia, kita rajin sekali. Tetapi hal-hal yang rohani, kita lebih cenderung menomorduakan atau bahkan mengabaikannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ini tidak bisa begini nih. Kita harus memulai dari hal-hal yang kecil untuk dipercaya kembali kepada hal-hal yang besar. Oleh karena itu, saudara, coba kita renungkan pada hari ini. Apakah kita memiliki konsistensi, kesetiaan dari hal-hal yang kecil sehingga kita akan mendapatkan hal-hal yang besar? Terkadang kita lebih inginnya tuh memulai dari hal-hal yang besar, maka kita berpikir hal-hal yang kecil itu nanti akan mengikuti kita. Tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan, jelas sekali dia mengatakan,
Barang siapa setia dari perkara-perkara yang kecil. Artinya Tuhan Yesus menggarisbawahi tentang kesetiaan. Kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dari hal yang kecil sampai dari hal yang besar. Dan seperti Tuhan Yesus juga setia kepada kita. Dari hal yang kecil, dari hal yang notabene, hal-hal yang kecil lah, misalnya nafas kehidupan kita, kesehatan kita, Tuhan Yesus tetap setia. Maka kita pun harus demikian. Kita sudah diberikan kehidupan ini, sampai detik ini kita masih hidup, itu adalah harus dipertanggungjawabkan. Itu harus kita gunakan sebaik-baiknya jam kehidupan kita ini, yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Mari saudara, hari ini kita listing hal-hal kecil apa yang kita sering abaikan, kita lupakan, sehingga itu sebenarnya berdampak dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa temukan, kita rubah, kita doakan, maka hidup kita akan lebih menjadi berdampak bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.